sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, ide, gagasan, maupun pendapat kepada orang lain. Melalui komunikasi yang baik, individu maupun kelompok dapat membangun pemahaman bersama, menjalin kerjasama, serta mempengaruhi cara berpikir dan perilaku pihak lain. Dalam konteks pembangunan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor agribisnis, komunikasi memiliki peranan yang sangat vital karena melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan, mulai dari petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pelaku usaha, lembaga keuangan, pemerintah, akademisi, hingga konsumen. Setiap pelaku memiliki kepentingan, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar informasi dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti secara efektif. Komunikasi yang baik mampu meningkatkan koordinasi antara pelaku agribisnis, mempercepat penyebaran info inovasi teknologi pertanian, memperluas akses informasi pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Selain sebagai media pertukaran informasi, komunikasi juga menjadi fondasi utama dalam kegiatan advokasi. Advokasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, serta mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam bidang agribisnis, advokasi diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan petani, kelompok tani, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pertanian, maupun pelaku agribisnis lainnya, agar memperoleh kebijakan yang lebih adil, akses terhadap permodalan, teknologi, sarana, serta peluang pemasaran yang lebih luas. Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian saat ini semakin kompleks. Petani sering menghadapi fluktuasi harga komoditas, tingginya biaya produksi, keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya adopsi teknologi, perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, hingga lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran. Berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan komunikasi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan. Melalui komunikasi yang terencana dan persuasif, berbagi aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi petani dapat disampaikan kepada pengambil kebijakan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih berpihak pada pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu kegiatan advokasi sangat bergantung pada kemampuan menyusun dan menyampaikan pesan secara efektif. Pesan yang disampaikan harus mampu menarik perhatian audiens, mudah dipahami, didukung oleh data dan fakta yang akurat, serta menawarkan solusi yang realistis terhadap permasalahan yang dihadapi. Penyampaian pesan yang baik juga harus mempertimbangkan karakteristik audiens, bahasa yang digunakan,
media komunikasi yang dipilih, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara optimal. Di era digital saat ini, komunikasi advokasi dalam agribisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai media komunikasi seperti media sosial, website, platform digital, webinar, video edukasi, hingga aplikasi pesan instan telah menjadi sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan membangun dukungan masyarakat. Penggunaan media digital memungkinkan pesan advokasi menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, derasnya arus informasi juga menuntut penyampaian pesan yang lebih kreatif, menarik, serta berbasis data agar mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan agribisnis. Strategi komunikasi yang tepat tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu pertanian, tapi juga dapat membangun partisipasi berbagai pihak dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada petani. Dengan mengombinasikan komunikasi persuasif, penyusunan pesan yang sistematis, pemilihan media yang sesuai, serta penggunaan data dan storytelling sebagai pendukung, kegiatan advokasi akan menjadi lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing agribisnis, serta mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, keyakinan, maupun perilaku seseorang melalui penyampaian informasi yang logis, sistematis, dan menarik tanpa menggunakan unsur paksaan. Dalam proses ini, komunikator berusaha meyakinkan audiens agar menerima suatu gagasan, mendukung suatu kebijakan, atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang mereka miliki. Oleh karena itu, komunikasi persuasif lebih menekankan pada kemampuan membangun kepercayaan, memberikan alasan yang rasional, serta menciptakan hubungan emosional dengan audiens sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam bidang agribisnis, komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting karena sektor pertanian melibatkan banyak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan latar belakang yang berbeda, seperti petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, hingga konsumen. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali menimbulkan berbagai tantangan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang mampu membangun kepahaman, mengurangi konflik, serta menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi persuasif digunakan untuk memperoleh dukungan terhadap berbagai program pembangunan pertanian, seperti peningkatan penggunaan teknologi pertanian modern, penerapan pertanian berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian, pemberian subsidi pupuk, peningkatan akses permodalan bagi petani, maupun penguatan kelembagaan kelompok tani. Melalui komunikasi yang efektif, para pelaku advokasi
dapat menjelaskan manfaat suatu program secara objektif sehingga masyarakat maupun pengambil kebijakan terdorong untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Berbeda dengan komunikasi yang bersifat memaksa, komunikasi persuasif dilakukan melalui pendekatan psikologis dan interpersonal. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran audiens sehingga mereka menerima pesan secara sukarela tanpa merasa tertekan. Komunikator tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan, harapan, serta permasalahan yang dihadapi audiens. Dengan demikian, pesan yang disampaikan akan terasa lebih relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh sasaran komunikasi. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah kredibilitas komunikator. Seorang komunikator yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kejujuran, serta integritas yang baik akan lebih mudah dipercaya oleh audiens. Dalam agribisnis, penyuluh pertanian, dosen, peneliti, maupun tokoh masyarakat sering menjadi komunikator yang efektif karena memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pertanian. Faktor kedua adalah kualitas pesan. Pesan yang baik harus disampaikan secara jelas, sistematis, mudah dipahami, serta didukung oleh data dan fakta yang akurat. Penyampaian pesan yang terlalu rumit atau menggunakan istilah teknis secara berlebihan dapat menyebabkan audiens kesulitan memahami isi pesan, sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan karakteristik penerima pesan. Faktor ketiga adalah karakteristik audiens. Setiap kelompok sasaran memiliki kebutuhan, tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika menyampaikan inovasi teknologi kepada petani, komunikator perlu menggunakan bahasa yang sederhana, disertai contoh nyata di lapangan. Sebaliknya, ketika melakukan advokasi kepada pemerintah atau investor, penyampaian pesan harus diperkuat dengan data statistik, hasil penelitian, analisis ekonomi, serta dampak kebijakan yang diusulkan. Faktor berikutnya adalah media komunikasi yang digunakan. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan karakteristik audiens. Pertemuan tatap muka, penyuluhan lapangan, diskusi kelompok, media cetak, televisi, radio, maupun media digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan webinar dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan penyampaian pesan. Penggunaan media yang tepat akan meningkatkan efektivitas komunikasi karena informasi dapat diterima secara lebih cepat dan mudah dipahami oleh sasaran. Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut, komunikasi persuasif juga perlu memadukan pendekatan rasional dan emosional. Pendekatan rasional dilakukan melalui penyampaian data, fakta, hasil penelitian, maupun bukti ilmiah yang mendukung suatu kebijakan atau program. Sementara itu, pendekatan emosional dilakukan dengan menyampaikan kisah nyata mengenai perjuangan petani, dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, atau keberhasilan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan melalui inovasi pertanian. Kombinasi kedua pendekatan tersebut
akan membuat pesan lebih menarik, mudah diingat, serta mampu membangun empati audiens. Sebagai contohnya, dalam advokasi mengenai pentingnya penggunaan benih unggul, komunikator tidak hanya menjelaskan bahwa benih unggul mampu meningkatkan produktivitas hingga 20%, tetapi juga menceritakan pengalaman seorang petani yang berhasil meningkatkan hasil panennya setelah menggunakan benih tersebut. Penyampaian informasi yang dipadukan dengan pengalaman nyata akan membuat audiens lebih percaya terhadap manfaat inovasi yang ditawarkan. Dengan demikian, komunikasi persuasif merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Melalui komunikasi yang dilakukan secara terencana, didukung oleh data yang akurat, serta disampaikan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik audiens, berbagai program pembangunan pertanian akan lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan. Pada akhirnya, komunikasi persuasif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya pembangunan agribisnis yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada prinsip-prinsip persuasif. Dalam komunikasi advokasi, keberhasilan penyampaian pesan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga kemampuan komunikator dalam memahami psikologi audiens. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam komunikasi persuasif adalah prinsip-prinsip persuasi yang dikemukakan oleh Robert B. Cialdini. Prinsip-prinsip ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat dipengaruhi untuk menerima suatu gagasan atau melakukan tindakan tertentu tanpa adanya paksaan. Dalam konteks agribisnis, prinsip-prinsip persuasi sangat penting karena advokasi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti petani, pemerintah, pelaku usaha, penyuluh pertanian, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip persuasi secara tepat, proses advokasi akan lebih efektif dalam memperoleh dukungan terhadap program pembangunan pertanian maupun kebijakan yang berpihak kepada petani. Prinsip pertama ada reciprocity atau timbal balik. Prinsip reciprocity atau timbal balik menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk membalas kebaikan yang diterimanya. Ketika seseorang memperoleh bantuan, informasi, atau perhatian dari pihak lain, secara psikologis, ia akan merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan balasan dalam bentuk dukungan, kerjasama, maupun bantuan di kemudian hari. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam advokasi agribisnis, prinsip timbal balik dapat diterapkan melalui pemberian informasi, pelatihan, pendampingan teknis, maupun konsultasi kepada petani dan masyarakat. Penyuluh pertanian yang secara rutin membantu petani mengatasi permasalahan tersebut, memberikan informasi harga pasar, atau mengenalkan teknologi baru akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Ketika penyuluh tersebut mengajak petani mengikuti program pemerintah atau menerapkan inovasi baru, petani cenderung lebih mudah menerima karena telah merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin sebelumnya.
Prinsip timbal balik juga dapat diterapkan dalam hubungan antara organisasi petani dengan pemerintah. Organisasi petani yang secara aktif menyampaikan data produksi, kondisi lapangan, maupun hasil evaluasi program kepada pemerintah akan lebih mudah memperoleh perhatian ketika mengajukan usulan bantuan atau kebijakan baru. Hubungan yang didasarkan pada saling memberi manfaat akan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, efektif, dan berkelanjutan. Contohnya, kelompok tani secara rutin memberikan data produksi padi, kondisi irigasi, serta laporan perkembangan usaha tani kepada Dinas Pertanian. Ketika kelompok tersebut mengajukan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, pemerintah lebih mudah mempertimbangkan permohonan tersebut karena hubungan kerjasama dan kepercayaan telah terbangun dengan baik. Prinsip selanjutnya ada komitmen and konsistensi. Prinsip komitmen and konsistensi menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan sikap maupun tindakan yang telah menjadi komitmennya. Setelah seseorang menyatakan dukungan terhadap suatu ide atau kebijakan, ia akan berusaha bertindak secara konsisten agar sesuai dengan komitmen yang telah dibuat. Oleh karena itu, dalam kegiatan advokasi, perubahan besar biasanya diawali dengan membangun komitmen kecil yang kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih nyata. Dalam agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengajak para pemangku kepentingan untuk terlebih dahulu menyetujui tujuan umum pembangunan pertanian. Misalnya, pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani atau menjaga ketahanan pangan nasional. Setelah kesepakatan awal terbentuk, advokasi dapat dilanjutkan dengan mengusulkan program-program konkret seperti penyediaan subsidi benih, meningkatkan akses pemodalan, pelatihan petani muda, maupun pengembangan pasar hasil pertanian. Komitmen yang dibangun secara bertahap akan lebih mudah dipertahankan dibandingkan apabila komunikator langsung meminta perubahan yang besar. Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan program juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang melakukan advokasi. Contohnya, pemerintah desa menyatakan bahwa regenerasi petani merupakan prioritas pembangunan desa. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pertanian, pemberian bantuan modal usaha kepada petani muda, penyediaan lahan demonstrasi, serta pendampingan pemasaran produk melalui platform digital. Prinsip selanjutnya ada social proof atau bukti sosial. Prinsip social proof menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah menerima suatu gagasan apabila melihat banyak orang lain telah berhasil menerapkannya. Ketika seseorang merasa ragu terhadap suatu inovasi atau kebijakan, keberhasilan pihak lain akan menjadi bukti nyata bahwa tindakan tersebut layak dilakukan. Dalam sektor agribisnis, bukti sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap adopsi inovasi pertanian. Petani pada umumnya lebih percaya terhadap pengalaman sesama petani dibandingkan sekedar penjelasan teoritis. Oleh karena itu, penyuluh pertanian sering memanfaatkan petani pelopor atau lahan percontohan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu, publikasi kisah sukses melalui media sosial, televisi, maupun kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program.
Bukti keberhasilan yang nyata akan mempercepat proses penyebaran inovasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian. Sebagai contoh, sekelompok petani di Aceh berhasil meningkatkan produktivitas padi melalui penggunaan pupuk organik dan sistem tanam yang lebih efisien. Keberhasilan tersebut dipublikasikan melalui media sosial, video dokumenter, dan kegiatan temu lapang, sehingga kelompok tani lain terdorong untuk menerapkan teknologi yang sama. Prinsip selanjutnya ada authority atau otoritas. Prinsip authority menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempercayai informasi yang berasal dari sumber yang memiliki kompetensi, pengalaman, atau kewenangan di bidang tertentu. Dalam komunikasi advokasi, penggunaan data dan pendapat dari sumber yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Dalam bidang agribisnis, sumber informasi yang memiliki otoritas antara lain Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, perguruan tinggi, lembaga pertanian, lembaga penelitian, penyuluh pertanian, maupun pakar ekonomi pertanian. Data yang berasal dari lembaga tersebut umumnya dianggap lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memperkuat argumentasi dalam kegiatan advokasi. Selain data statistik, keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, maupun praktisi pertanian yang berpengalaman juga dapat meningkatkan kredibilitas suatu kampanye advokasi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa usulan kebijakan atau program yang disampaikan telah didukung oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya, ketika mengusulkan peningkatan anggaran subsidi pupuk, organisasi petani tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga melengkapi usulan tersebut dengan data produksi dari Badan Pusat Statistik, hasil penelitian perguruan tinggi, serta rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Penggunaan sumber yang kredibel akan memperkuat argumentasi sehingga usulan memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Prinsip selanjutnya ada liking atau kesukaan. Prinsip liking menjelaskan bahwa seseorang lebih mudah menerima pesan dari orang yang disukai, dihormati, atau dipercaya. Hubungan interpersonal yang baik akan meningkatkan efektivitas komunikasi karena audiens merasa lebih nyaman, terbuka, dan percaya terhadap komunikator. Dalam advokasi agribisnis, komunikator harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sikap yang ramah, jujur, terbuka, empati, serta menghargai pendapat orang lain. Pendekatan yang bersifat partisipatif akan membuat masyarakat merasa dihargai sehingga lebih bersedia mendukung program yang ditawarkan. Hubungan yang baik tidak dapat dibangun secara instan, tetapi memerlukan interaksi yang berkelanjutan. Penyuluh pertanian yang sering turun ke lapangan membantu petani menyelesaikan permasalahan budidaya, serta aktif mendampingi kegiatan kelompok tani akan lebih dipercaya
dibandingkan penyuluh yang jarang berinteraksi dengan masyarakat. Contohnya, seorang penyuluh pertanian yang telah bertahun-tahun mendampingi kelompok tani lebih mudah meyakinkan petani untuk menggunakan varietas unggul baru dibandingkan penyuluh yang baru pertama kali datang ke desa tersebut. Kepercayaan yang telah terbangun menjadi faktor utama keberhasilan komunikasi. Prinsip selanjutnya ada scarcity atau kelangkaan. Prinsip scarcity atau kelangkaan menjelaskan bahwa seseorang cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap sesuatu yang jumlahnya terbatas atau memiliki tingkat argensi yang tinggi. Semakin langka suatu sumber daya atau semakin besar ancaman yang dihadapi, maka semakin tinggi pula motivasi seseorang untuk segera bertindak. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang memerlukan penanganan segera, seperti berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, semakin menurunnya jumlah petani muda, maupun ancaman krisis pangan. Penyampaian pesan yang menekan urgensi suatu masalah akan mendorong pengambilan kebijakan maupun masyarakat untuk mengambil langkah nyata sebelum permasalahan tersebut menjadi lebih besar. Namun demikian, penggunaan prinsip kelangkaan harus dilakukan secara proporsional dan didukung oleh data yang akurat. Penyampaian informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Contohnya, advokasi mengenai perlindungan lahan pertanian, menjelaskan bahwa luas sawah produktif terus berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri. Selain itu, semakin sedikit generasi muda yang berminat menjadi petani, serta meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, menunjukkan bahwa sektor pertanian memerlukan perhatian dan kebijakan yang lebih serius. Pesan yang menonjolkan urgensi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah dan masyarakat untuk segera mengambil tindakan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Kemudian ada penyusunan pesan yang efektif. Penyusunan pesan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam kegiatan komunikasi advokasi. Keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan data atau kualitas program yang diusulkan, tetapi juga oleh cara pesan tersebut disusun dan disampaikan kepada audiens. Pesan yang efektif mampu menarik perhatian, membangun pemahaman, mempengaruhi sikap, serta mendorong audiens untuk memberikan dukungan atau mengambil tindakan yang diharapkan. Oleh karena itu, penyusunan pesan harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan karakteristik penerima pesan, tujuan komunikasi, media yang digunakan, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks agribisnis, penyusunan pesan menjadi semakin penting karena sasaran komunikasi sangat beragam, mulai dari petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga konsumen. Setiap kelompok memiliki tingkat pendidikan, kebutuhan, kepentingan, dan pemahaman yang berbeda terhadap isu-isu pertanian. Akibatnya, pesan yang efektif bagi satu kelompok
belum tentu efektif bagi kelompok lainnya. Oleh sebab itu, komunikator harus mampu menyesuaikan isi bahasa dan cara penyampaian pesan agar sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju. Pesan advokasi yang baik tidak hanya menjelaskan adanya suatu permasalahan, tetapi juga mampu menunjukkan dampak dari permasalahan tersebut, serta menawarkan solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Selain itu, pesan harus didukung oleh data yang akurat, contoh nyata, serta disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap informasi yang diberikan. Beberapa karakteristik pesan efektif yang pertama ada relevan. Pesan yang efektif harus memiliki relevansi dengan kebutuhan, kepentingan, serta kondisi audiens yang menjadi sasaran komunikasi. Audiens akan lebih mudah menerima informasi apabila mereka merasa bahwa pesan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun mampu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, sebelum menyusun pesan, komunikator perlu melakukan identifikasi terhadap karakteristik, kebutuhan, serta harapan dari kelompok sasaran. Dalam advokasi agribisnis, penyesuaian pesan sangat penting karena setiap pemangku kepentingan memiliki fokus yang berbeda. Pemerintah biasanya lebih memperhatikan dampak ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Petani lebih membutuhkan informasi mengenai peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, akses terhadap modal, dan harga jual hasil pertanian. Sementara itu, konsumen cenderung lebih peduli terhadap kualitas produk, keamanan pangan, harga yang terjangkau, serta keberlanjutan lingkungan. Contoh penerapannya, kepada pemerintah, pesan dapat difokuskan pada kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kepada petani, pesan dapat menekankan manfaat penggunaan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan hasil panen serta menekan biaya produksi. Sedangkan kepada konsumen, pesan dapat difokuskan pada pentingnya mengkonsumsi produk pertanian lokal yang aman, berkualitas, dan mendukung kesejahteraan petani. Dengan menyesuaikan pesan terhadap kebutuhan audiens, peluang keberhasilan komunikasi akan menjadi lebih besar karena informasi yang disampaikan dianggap memiliki manfaat langsung bagi penerima pesan. Karakteristik selanjutnya jelas dan ringkas. Karakteristik berikutnya adalah pesan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Penyampaian informasi yang terlalu panjang, berbelit-belit, atau menggunakan banyak istilah teknis dapat menyebabkan audiens kehilangan fokus sehingga pesan utama tidak tersampaikan dengan baik. Dalam komunikasi advokasi agribisnis, penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang audiens. Ketika berkomunikasi dengan petani, istilah ilmiah yang rumit sebaiknya diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, disertai contoh nyata di lapangan. Sebaliknya, apabila audiens merupakan akademisi atau pembuat kebijakan, penggunaan istilah teknis dapat disertai dengan penjelasan dan data pendukung agar lebih mudah dipahami. Pesan yang ringkas bukan berarti mengurangi isi informasi, melainkan
menyampaikan inti pesan secara langsung tanpa informasi yang tidak diperlukan. Komunikator sebaiknya menentukan satu pesan utama yang ingin diingat oleh audiens setelah kegiatan komunikasi selesai. Contohnya, daripada mengatakan implementasi inovasi teknologi budidaya berbasis mekanisasi modern mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi secara signifikan. Lebih baik disampaikan dengan penggunaan alat pertanian modern dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Kalimat yang sederhana, lebih mudah dipahami, diingat, dan diterapkan oleh masyarakat. Karakteristik selanjutnya ada berbasis solusi. Pesan advokasi yang efektif tidak hanya menjelaskan permasalahan, tetapi juga menawarkan solusi yang nyata, realistis, dan dapat dilaksanakan. Audiens cenderung lebih menerima informasi apabila mereka memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan dibandingkan hanya mendengar keluhan terhadap suatu masalah. Dalam sektor agribisnis, berbagai persoalan seperti tingginya harga pupuk, rendahnya harga hasil panen, perubahan iklim, maupun keterbatasan akses modal perlu disampaikan bersamaan dengan alternatif kebijakan atau tindakan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya mengkritik keadaan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah. Karakteristik selanjutnya, menggabungkan emosi dan logika. Pesan yang paling kuat merupakan perpaduan antara fakta yang rasional dengan pendekatan emosional. Data dan statistik memberikan bukti ilmiah sehingga meningkatkan kredibilitas pesan. Sedangkan cerita yang menyentuh mampu membangun empati dan kepedulian audiens terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, maupun hasil penelitian dapat memperkuat argumentasi. Namun, penyampaian data akan menjadi lebih menarik apabila dipadukan dengan kisah nyata yang dihadapi petani atau masyarakat. Penggabungan unsur logika dan emosi juga mampu membantu audiens memahami bahwa suatu permasalahan bukan sekedar data di atas kertas, tetapi benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karakteristik selanjutnya ada konsistensi pesan. Konsistensi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi advokasi. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan advokasi harus menyampaikan pesan yang sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Pesan yang berubah-ubah akan menurunkan tingkat kepercayaan audiens karena mereka merasa informasi yang diberikan tidak memiliki arah yang jelas. Oleh sebab itu, sebelum melakukan advokasi, perlu disusun pesan utama atau key message yang akan menjadi pedoman bagi seluruh komunikator. Konsistensi juga perlu diterapkan dalam penggunaan slogan, data, maupun argumentasi.
ya, argumentasi yang disampaikan melalui media komunikasi, baik media sosial, seminar, diskusi publik, laporan resmi, maupun wawancara dengan media massa. Dengan demikian, audiens akan lebih mudah mengingat pesan utama yang ingin disampaikan. Penyusunan pesan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam komunikasi advokasi agribisnis. Pesan yang relevan dengan kebutuhan audiens disampaikan secara jelas dan ringkas, menawarkan solusi yang nyata, menggabungkan pendekatan emosional dan rasional, serta disampaikan secara konsisten akan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan diterima oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan. Dengan penyusunan pesan yang baik, kegiatan advokasi tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai isu pertanian, tetapi juga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani, memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan, serta mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Kemudian ada pemilihan saluran maaf. Kemudian ada isu yang saat ini terjadi adalah stabilisasi harga gabah dan beras di Indonesia. Beras merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia karena menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kestabilan harga gabah dan beras memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan petani, tingkat inflasi, serta ketahanan pangan nasional. Di satu sisi, petani menginginkan harga gabah yang cukup tinggi agar mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan yang layak. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga agar harga beras tetap terjangkau sehingga masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Apabila harga gabah terlalu rendah, pendapatan petani akan menurun sehingga dapat mengurangi semangat petani untuk terus berproduksi. Sebaliknya, apabila harga beras terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun dan berpotensi meningkatkan inflasi pangan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga melalui penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP, penyerapan gabah oleh Perum Bulog, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah peningkatan penyerapan gabah petani oleh Bulog sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian harga bagi petani pada saat panen raya, sehingga mereka tidak menjual gabah dengan harga yang terlalu rendah kepada tengkulak. Selain itu, gabah yang diserap akan diolah menjadi cadangan beras pemerintah yang dapat digunakan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga ketika terjadi gejolak di pasar.
Keberhasilan kebijakan stabilisasi harga tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Pemerintah perlu melakukan komunikasi persuasif kepada petani agar mereka memahami bahwa kebijakan HPP bertujuan melindungi pendapatan petani dan memberikan kepastian harga pada saat panen. Penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, transparan, dan didukung oleh data sehingga mampu meningkatkan kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, komunikasi juga harus ditujukan kepada masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa upaya menjaga harga beras tetap stabil merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan komunikasi yang tepat, masyarakat akan memahami bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan petani, tapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan pesan juga merupakan salah satu tahapan penting dalam proses advokasi karena menentukan bagaimana suatu kebijakan atau program dipahami oleh masyarakat. Pesan yang disusun dengan baik tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mempengaruhi sikap, dan mendorong audiens untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan. Dalam isu stabilisasi harga gabah dan beras, penyusunan pesan harus dilakukan secara hati-hati karena melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara petani, konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah menyebabkan setiap kelompok membutuhkan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang digunakan tidak dapat disamaratakan. Komunikator harus memahami karakteristik audiens, kebutuhan informasi, serta dampak kebijakan terhadap masing-masing kelompok agar pesan yang disampaikan relevan dan mudah diterima. Bagi petani, fokus utama adalah bagaimana kebijakan pemerintah mampu memberikan kepastian harga dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pesan advokasi harus menekankan bahwa pemerintah melalui kebijakan harga pembelian pemerintah dan penyerapan gabah oleh Bulog berupaya melindungi petani dari penurunan harga pada saat panen raya. Selain menjelaskan tujuan kebijakan, pesan juga perlu memberikan informasi mengenai mekanisme penjualan gabah, syarat penyerapan oleh Bulog, serta manfaat ekonomi yang diperoleh oleh petani. Penyampaian informasi seperti ini akan meningkatkan kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah dan mengurangi keraguan dalam menjual hasil panennya melalui jalur resmi. Contoh pesan kepada petani yaitu pemerintah menjamin pembelian gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP agar petani memperoleh harga yang layak. Melalui penyerapan gabah oleh Bulog, hasil panen petani memiliki kepastian pasar sehingga petani menjadi lebih stabil dan risiko kerugian akibat anjloknya harga saat panen raya dapat dikurangi. Pesan tersebut menggunakan bahasa yang sederhana, menjelaskan manfaat secara langsung, dan memberikan harapan kepada petani sehingga lebih mudah diterima. Ada juga pesan untuk masyarakat ataupun konsumen. Bagi masyarakat sebagai konsumen, perhatian utama bukanlah harga gabah, melainkan harga beras yang terjangkau dan ketersediaan pasokan pangan. Oleh karena itu, komunikasi harus menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyerap gabah petani bukan bertujuan menaikkan harga beras, melainkan menjaga
keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat. Pesan kepada konsumen juga perlu menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa mengalami lonjakan pengeluaran yang signifikan. Contoh pesan kepada konsumen, pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui pengelolaan stok nasional dan penyerapan gabah petani. Kebijakan ini bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, sekaligus melindungi kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Pesan tersebut membantu masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi seluruh pihak, bukan hanya bagi petani. Pesan untuk pelaku usaha atau penggilingan padi. Pelaku usaha, penggilingan padi, dan distributor merupakan bagian penting dalam rantai pasok beras. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan kepada kelompok ini harus menekankan pentingnya menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Komunikasi kepada pelaku usaha juga harus mendorong terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, penggilingan padi, distributor, dan pemerintah. Dengan rantai pasok yang lebih efisien, biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga beras tetap stabil di tingkat konsumen. Contoh pesannya, mari bersama-sama menjaga kualitas beras, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penyerapan gabah agar tercipta sistem perdagangan yang adil bagi petani serta memberikan manfaat bagi konsumen. Penyesuaian pesan merupakan prinsip utama dalam komunikasi advokasi. Pesan yang sama dapat dipersepsikan berbeda apabila disampaikan kepada audiens yang berbeda juga. Oleh sebab itu, komunikator harus memperhatikan tingkat pendidikan, latar belakang pekerjaan, kebutuhan informasi, serta kepentingan masing-masing kelompok sasaran. Sebagai contoh, petani lebih membutuhkan informasi mengenai manfaat langsung terhadap pendapatan mereka, sedangkan pemerintah lebih memerlukan data mengenai dampak kebijakan terhadap inflasi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, masyarakat umum lebih tertarik pada informasi mengenai ketersediaan beras dan kestabilan harga di pasar. Dengan memahami karakteristik audiens, pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyampaian informasi dalam kegiatan advokasi. Yang pertama ada saluran komunikasi untuk petani. Petani merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan stabilisasi harga gabah. Oleh karena itu, informasi mengenai HPP, mekanisme penyerapan gabah oleh Bulog, jadwal pembelian, serta persyaratan penjualan gabah harus disampaikan melalui media yang mudah diakses oleh petani. Ada juga saluran komunikasi untuk masyarakat umum. Masyarakat umum sebagai konsumen memerlukan informasi mengenai kondisi harga pasar, ketersediaan stok pangan, serta tujuan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga. Penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan melalui media yang memiliki jangkauan luas sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Sekian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.